Nah, di sini sudah ada login root, passwordnya sudah terlihat. Passwordnya adalah 123456. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Abu Alan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips dan cara menggunakan tools-tools yang ada di Kali Linux. Untuk materinya adalah hacking Ubuntu Server password menggunakan Kali Linux. Nah, sebelum kita melakukan prakteknya, untuk persiapan, teman-teman bisa mempersiapkan yang pertama adalah VirtualBox VM atau virtual machine. VM-nya yang pertama adalah teman-teman sudah menginstal Kali Linux. Di sini kita praktekkan dengan IP address-nya adalah 192.168.1.10. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus menginstal Ubuntu Server dengan IP address 192.168.1.11. Nah, tools yang akan kita gunakan di Kali Linux yang pertama adalah Nmap, yang kedua adalah Hydra. Yang pastinya teman-teman sudah mempersiapkan dari VM-nya dan tools-nya juga sudah ada. Jadi untuk mengikuti praktek ini, syaratnya adalah teman-teman harus tahu dulu nih dasar-dasar penggunaan terminal atau script di Linux. Yang kedua, teman-teman harus memahami konsep jaringan komputer. Yang ketiga, teman-teman harus bisa menggunakan VirtualBox dan sudah menginstal VM-nya. Yang keempat, teman-teman sudah mengetahui atau sudah bisa menggunakan SSH. Yang kelima, teman-teman sudah memahami dasar atau tools teknik hacking. Nah, yang paling penting terakhir adalah teman-teman tidak menyalahgunakan tools hacking tersebut. Jadi, tools hacking ini kita gunakan sebagai praktek di lab sendiri atau di komputer sendiri dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dari sistem yang kita buat dan tidak disalahgunakan kepada sistem orang lain. Baik, untuk prakteknya akan segera kita lakukan. Baik, kita akan mempraktekkan penggunaan Kali Linux untuk mengetahui atau hacking password Ubuntu Server. Yang pertama-tama, teman-teman harus punya VirtualBox, lalu sudah terinstall. Yang pertama, Kali Linux. Di sini saya menggunakan versi 2024.4. Yang kedua, saya sudah punya Ubuntu Server versinya 24.04.2. Untuk tampilan Kali Linux-nya seperti ini. Kira-kira seperti ini, versi 2024. Yang akan kita praktekkan adalah nanti menggunakan terminal atau SSH. Nah, untuk Ubuntu-nya, kita menggunakan Ubuntu Server. Seperti ini tampilannya. Nah, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita akan remote Ubuntu Server. Kita login dahulu ke Ubuntu servernya. Di sini saya menggunakan login Sysadmin. Sudah masuk. Untuk konfigurasi pertama yang kita lakukan adalah pada Ubuntu Server untuk root loginnya kita aktifkan. Caranya sebagai berikut. Kita menggunakan sudo nano etc ssh sshd config seperti ini. Kita diminta untuk input passwordnya. Untuk konfigurasi pertama, permit root loginnya akan kita aktifkan di authentication. Di sini ada permit root login. Nah, untuk script yang kita gunakan, yang lamanya tidak usah kita hapus. Di sini saya sudah ada konfigurasinya, kita copy paste saja. Untuk konfigurasinya adalah permit root loginnya yes, lalu password authentication-nya kita pilih yes juga. Kita save dengan Ctrl O, Enter, lalu keluar dengan Ctrl X. Untuk selanjutnya, kita akan restart SSH-nya. Untuk konfigurasinya seperti ini, sudo systemctl
restart SSH. Kita klik enter. Lalu kita akan lihat statusnya. Restart ini kita ganti menjadi status. Di sini servisnya sudah aktif. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke server Kali Linux menggunakan putih. Untuk konfigurasi IP-nya sudah saya buat sebelumnya. Kita klik open. Kita diminta login. Nah, di sini kita sudah masuk ke server Kali Linux. Saya besarkan dahulu. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah kita scan jaringan menggunakan tools nmap. Untuk scriptnya adalah nmap-sn 192.168.1.0/24. Jadi kita scan untuk segmen 1. Kita akan klik enter. Akan ada scan jaringan untuk jaringan tersebut. Baik, di sini sudah ada hasil scan jaringan kita menggunakan nmap. Di sini IP-nya sudah terdeteksi ada beberapa 192.168.1.1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yang kita gunakan adalah kita akan scan port yang terbuka di IP 1.11 tersebut. Caranya dengan menggunakan nmap -s p besar 192.168.1.11. Kita klik enter. Nah, proses ini akan memperlihatkan scan port yang terbuka pada IP address 1.11 tersebut. Kita tunggu. Nah, setelah selesai tampilannya seperti ini, bisa kita lihat di sini ada port yang terdeteksi, lalu di sini ada keterangan open. Yang kita butuhkan untuk mengetahui password yang ada di Ubuntu Server adalah port 22 ini atau SSH. Nah, caranya kita tes dulu login yang biasanya digunakan untuk username-nya adalah root. Untuk mengetahui password root, caranya seperti ini. Kita menggunakan Hydra. Scriptnya seperti ini. Hydra spasi -l spasi root spasi -p besar. Lalu di sini ada user share wordlist rockyou.txt. Nah, di sini ada rockyou.txt adalah list dari kumpulan password. Nah, metode yang kita gunakan pada tools Hydra ini adalah menggunakan brute force, yaitu dengan mencari kemungkinan password yang digunakan, lalu source-nya dari rockyou.txt ini. Nah, untuk script selanjutnya, port yang kita gunakan adalah SSH, lalu IP address-nya adalah 192.168.1.11. Nah, kurang lebih seperti ini untuk scriptnya. Kita klik enter. Nah, perlu beberapa waktu untuk mendeteksi password yang digunakan pada username root tersebut. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada login root, passwordnya sudah terlihat. Passwordnya adalah 123456. Nah, dari sini kita sudah bisa masuk ke server Ubuntu. Nah, bisa kita coba dengan menggunakan command from
atau cmd. Kita buka command prompt-nya. Di sini kita menggunakan SSH. Script-nya adalah SSH, username-nya root at IP address dari server Ubuntu 192.168.1.11. Kita tekan enter. Nah, jika ada konfirmasi, kita input yes. Nah, password yang kita temukan di tools Hydra tadi adalah loginnya root, passwordnya 123456. Kita input 123456. Kita tekan enter. Nah, kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu Server dengan username root. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui user apa saja yang ada di server Ubuntu tersebut? Karena kita sudah mengetahui password rootnya, kita bisa lihat user apa saja yang ada di server Ubuntu. Caranya seperti ini. Kita copy paste saja. Saya sudah menyiapkan scriptnya. Scriptnya seperti ini. Kita klik enter. Nah, di sini bisa dilihat user selain root, yaitu di sini ada sysadmin dan juga ada Abu Walad. Sebenarnya untuk script standar mengetahui user yang ada di Ubuntu adalah get spasi etc password. Nah, karena semua user ditampilkan menggunakan script tersebut, makanya kita perlu memfilter dengan menggunakan script yang saya gunakan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Yang ditampilkan adalah user untuk login komputer. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui untuk password root. Selanjutnya kita akan mencoba script untuk mengetahui password dari user sysadmin. Nah, untuk nama rootnya kita ganti menjadi sysadmin. Untuk script yang lainnya sama. Kita tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat login sysadmin, passwordnya adalah QWERTY. Nah, kita coba untuk login. Selanjutnya, kita akan login menggunakan user sysadmin dengan password QWERTY. Kita coba menggunakan SSH. Contohnya seperti ini, SSH spasi nama usernya sysadmin at IP-nya 192.168.1.11. Nah, kita akan diminta password. Passwordnya adalah QWERTY. Nah, sudah berhasil. Kita login menggunakan user sysadmin. Kita keluar. Nah, untuk selanjutnya kita ingin mengetahui password dari user Abu Walad. Untuk scriptnya yang kita ganti dari sysadmin menjadi Abu Walad, nama usernya. Jika selesai, kita bisa klik atau tekan tombol enter pada keyboard. Baik, untuk password dari user Abu Walad sudah dapat kita ketahui.
Ini membutuhkan waktu sekitar 6-7 menit, lebih lama dari sebelumnya. Kalau dilihat passwordnya memang ada kombinasi alfabet dan angka. Beda dengan sebelumnya yang angka saja atau alfabet saja. Di sini sudah bisa kita ketahui passwordnya. Kita coba untuk login menggunakan SSH. Passwordnya adalah 1IAZ2WSX. Kita coba menggunakan SSH. SSH username-nya adalah abuwalad, IP-nya 192.168.1.11. Passwordnya 1QAZ2WSX. Kita tekan enter. Nah, di sini sudah berhasil login sebagai user abuwalad. Kita exit. Nah, untuk cara selanjutnya yang akan kita praktekkan adalah ketika kita sudah punya list user, kita tidak perlu input satu-satu seperti ini, Hydra main L, nama usernya. Nah, kita cukup ganti saja nama user menjadi userlist.txt. Nah, mari kita contohkan. Sebelumnya, kita akan edit atau kita akan masukkan user-user ke dalam userlist.txt. Contohnya, nano userlist.txt. Nah, di sini sudah ada. Contohnya yang belum ada adalah abuwalad. Nah, yang sudah ada kita hapus dulu. Root, sysadmin, dan abuwalad. Kita simpan. Kita ganti L-nya L besar. Lalu nama usernya kita ganti menjadi userlist.txt. Setelah selesai, pada keyboard kita tekan enter. Baik, kita sudah bisa mengetahui password dari ketiga user yang telah kita input tadi. Di sini ada root, passwordnya sudah tertera. Ada sysadmin, passwordnya juga sudah tertera. Ada abuwalad, passwordnya juga sudah tertera. Jadi dengan kita menggunakan userlist.txt, kita tidak perlu satu-satu input script untuk mengetahui password usernya. Cukup kita gunakan listnya, atau kita juga bisa menggunakan banyak list untuk mengetahui passwordnya. Baik, demikian materi yang saya sampaikan, bagaimana cara hacking password Ubuntu Server menggunakan Kali Linux. Jika suka video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.